Halo semua, perkenalkan nama saya Krisya Salenusa, mahasiswa Universitas Patimura Ambon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD, kelas A semester 2 dengan NIM 2020-48026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 4 pilar UNESCO pada mata kuliah Perkembangan Belajar Peserta Didik. Yang pertama, kita harus tahu teori-teori pembelajaran. Teori-teori pembelajaran terdapat 5 jenis teori belajar, yaitu pertama, teori kognitif, kedua, teori bioforistik, ketiga, teori humanis, keempat, teori konstruktif, kelima, teori Gestalt. Teori kognitif adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Faktor yang mempengaruhi yaitu faktor hereditas atau keturunan, faktor lingkungan, faktor kematangan, faktor pembentukan, faktor minat dan bakat, dan faktor kebebasan. Contoh, guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Yang kedua, teori bioforistik yang dianut sejumlah ilmuwan seperti Gage dan Berliner menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku atau kebiasaan atau proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Contoh, guru perlu melakukan beberapa proses seperti memberi dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan stimulus guna memproses respon siswa dan melakukan penguatan. Yang ketiga, teori humanis adalah metode pembelajaran yang fokus pada peserta didik guna mengembangkan potensinya. Faktor yang mempengaruhi yaitu peran kognitif pemahaman seseorang tentang ilmu pengetahuan dan peran faktor-faktor mental yang membentuk individunya. Contoh, guru merupakan salah satu komponen terpenting yang ada dalam sistem pembelajaran di sekolah, karena jika tidak ada guru, proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Keempat, teori konstruktif, yaitu peserta didik diajak untuk mendalami pengetahuan secara bebas, atau juga bisa memaknainya sesuai pengalaman. Contohnya, guru mengajak siswa untuk mengamati dan mencari tahu sendiri tentang sebuah permasalahan melalui alam, laboratorium, perpustakaan, teman sebaya, dan koran dan internet. Yang kelima, teori Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki satuan. Kemudian kita masuk kepada rumusan 4 konsep UNESCO. A. Learning to know, belajar untuk mengetahui, yaitu guru harus mampu menetapkan dirinya sebagai fasilitator. Di samping itu, guru dituntut untuk dapat berperan ganda sebagai kawan berdialog bagi siswanya dalam rangka pengembangan penguasaan pengetahuan siswa. Contoh, seperti guru menyediakan langkah pembelajaran, memberikan model permasalahan kepada siswa sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. B. Learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu, yaitu proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi, serta memilih dan menerima secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon suatu stimulus. Contoh, siswa selama proses pembelajaran, kemampuan yang dimiliki seperti membaca, mengingat, dan memperhatikan akan mempengaruhi perubahan positif atau negatifnya siswa tergantung pada masing-masing individu. C. Learning to be, belajar menjadi sesuatu, yaitu
Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri, yaitu memiliki bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi pribadi, anak serta kondisi lingkungannya. Contoh, bagi siswa yang agresif akan menemukan jati dirinya bila diberi kesempatan cukup luas untuk berkreasi dan sebaliknya bagi siswa yang pasif. D. Learning to live together. Belajar untuk hidup bersama. Kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Dengan kemampuan yang dimiliki sebagai bekal untuk dapat memberikan pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar. Contohnya, guru mengaplikasikan kegiatan bermain peran dalam proses belajar mengajar, bermain dengan teman sebaya, berganti tempat duduk, dan teman lainnya. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang baik, mohon maaf. Terima kasih.